Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Aditya Pamungkas, dokter spesialis kandungan dari RSUD Dr. Rizka Kabupaten Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing mengenai program keluarga berencana. Yang pertama yaitu alat kontrasepsi dalam rahim atau biasa disebut juga dengan spiral atau IUD. Yang kedua adalah metode operatif wanita atau biasa juga disebut dengan steril. Apa sih KB itu? KB adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah yang digunakan untuk mengontrol laju dari perkembangan penduduk. Kemudian KB sendiri ini diwujudkan dengan beberapa penggunaan alat. Ada yang hormonal, ada yang non-hormonal. Kemudian, apa sih manfaat KB? KB itu bermanfaat untuk salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan dari keluarga yang ada di Indonesia itu sendiri. Yang kedua, program KB juga diharapkan dapat membantu mengurangi risiko penularan penyakit menular seksual antar pasangan. Untuk selanjutnya, mari kita ikuti video berikut ini. Yang pertama, alat kontrasepsi dalam rahim, AKDR atau juga bisa disebut dengan spiral atau IUD. IUD merupakan alat kontrasepsi kecil berbentuk huruf T yang dipasang di dalam rahim. Untuk efektivitas jangka waktu pemakaian bisa 5 sampai dengan 10 tahun. Kemudian alat ini menetap kuat dan tidak berkarat di dalam rahim karena berbahan dasar plastik. IUD ini juga dapat segera dipasang baik melalui persalinan operasi sesar ataupun juga saat persalinan normal. Untuk jenis-jenis IUD, yang pertama yaitu jenis IUD non-hormonal, di mana IUD ini berbahan dasar plastik yang diliputi oleh tembaga. Yang kedua, IUD yang jenis hormonal, di mana alat ini diliputi oleh hormon yang kita sebut dengan progestin atau levonorgestrel. Bagaimana cara pemasangan IUD? Bunda akan diposisikan seperti saat mau bersalin. Di atas meja periksa, lalu dimasukkan alat yang dinamakan spekulum untuk membuka jalan lahir. Kemudian dilakukan pembersihan mulut rahim dengan antiseptik. Mulut rahim akan dijepit dengan alat yang disebut tenakulum untuk menarik rahim agar posisi rahim menjadi lurus dan IUD mudah untuk dimasukkan. Selanjutnya dilakukan pengukuran kedalaman rahim dengan sonde rahim dan disesuaikan dengan tabung inserter wadah IUD. Kemudian IUD dimasukkan ke dalam rahim, tabung inserter akan ditarik, IUD akan diposisikan sesuai dengan kedalaman rahim. Selanjutnya tabung inserter dan pendorong dikeluarkan. Benang akan dipotong kurang lebih 2 cm dari mulut rahim. Pemasangan IUD juga dapat dipasang langsung setelah melahirkan dengan cara IUD dijepit dengan penjepit panjang dan dimasukkan ke dalam rahim. Bagaimana cara kerja IUD? IUD ini akan menyebabkan reaksi radang di dalam rahim sehingga dapat mematikan sperma untuk mencegah terjadinya suatu kehamilan. Pada IUD yang mengandung hormonal, yang biasa kita sebut dengan progestin atau levonorgestrel, akan menyebabkan lendir serviks menjadi kental sehingga menghalangi sperma masuk, juga menyebabkan terjadinya penipisan dinding rahim, sehingga sel telur tidak dapat berimplantasi atau tidak dapat menempel di dalam rahim, sehingga proses kehamilan bisa dicegah. Kemungkinan atau efek samping yang terjadi setelah pemasangan IUD, pada beberapa orang mengalami kram atau terdapat flek selama beberapa hari setelah pemasangan IUD. Beberapa orang juga mengalami haidnya menjadi lebih banyak dan lebih lama dari biasanya. Bercak atau flek di antara masa haid, beberapa juga diiringi dengan kram yang terjadi selama masa haid tersebut.
Tapi Bunda tidak perlu khawatir karena pemasangan IUD ini, jika terjadi efek samping, Bunda bisa langsung berkonsultasi dengan dokter ataupun tenaga kesehatan yang melakukan pemasangan atau yang ada di sekitar Bunda tinggal. Yang kedua adalah metode operatif wanita atau disebut MOW. Beberapa orang menyebutnya juga dengan tubektomi atau steril. MOW sendiri merupakan suatu tindakan operasi pengikatan atau pemotongan saluran indung telur wanita yang dilakukan melalui operasi. Di mana hal ini di sini pada gambar ini ditunjukkan yaitu suatu pemotongan atau dilakukan suatu pengikatan pada saluran indung telur wanita. KB jenis MOW ini cocok untuk pasangan yang tidak menginginkan anak lagi atau merasa jumlah anaknya sudah cukup. Tindakan MOW dapat dilakukan sekaligus saat operasi sesar atau saat persalinan melalui operasi. Dan yang terpenting lagi, Bunda perlu tahu bahwa KB MOW ini tidak mempengaruhi dari siklus haid Bunda semuanya. Bagaimana cara dilakukannya tubektomi, MOW atau steril saat operasi sesar atau operasi persalinan? Jadi setelah bayi dan plasenta dilahirkan, kita melakukan identifikasi pada saluran indung telur perempuan kanan dan kiri. Kemudian dilakukan pengikatan, lalu dilakukan pemotongan kurang lebih sejauh 1 cm. Dengan dilakukan pengikatan dan pemotongan, diharapkan tidak bertemunya sel sperma dan juga sel telur dari ibunda, sehingga proses kehamilan dapat dicegah. Mitos dan fakta AKDR atau IUD. Mitosnya, IUD bisa berpindah ke bagian tubuh lainnya, paru, jantung, dan lain sebagainya. Pada faktanya, IUD dipasang di rongga rahim yang tidak memiliki lubang selain vagina. Jikapun ada pergeseran, maka hanya sekitar rongga rahim dan sangat kecil kemungkinannya. Mitosnya, IUD menyebabkan perdarahan hebat. Pada faktanya, perdarahan yang terjadi saat haid setelah pemasangan IUD adalah hal yang sangat wajar. Hal ini menunjukkan kesuburan seseorang. Reaksi perdarahan akan hilang setelah maksimal 3-6 bulan. Mitosnya, IUD bisa berkarat ataupun lengket di dalam rahim. Pada faktanya, selama digunakan masih dalam batas perlindungannya, yaitu sekitar 5-8 tahun, AKDR ini aman digunakan dan tidak akan berkarat ataupun lengket di dalam rahim. Mitosnya, pemasangan IUD akan mengganggu produksi ASI. Pada faktanya, IUD yang mengandung hormon progestin ataupun yang tidak mengandung hormon tidak akan mengganggu produksi ASI sehingga aman digunakan oleh ibu menyusui. Mitosnya, IUD bisa mengganggu hubungan seksual, tetapi pada faktanya, kemungkinan hal ini disebabkan karena benang IUD yang terlalu panjang. Hal ini bisa dikonsultasikan ke tenaga kesehatan terdekat untuk mengatasinya. Mitos dan fakta mengenai MOW atau steril. Mitosnya, MOW bisa menyebabkan kehilangan hasrat seksual. Pada faktanya, secara psikologis, MOW malah akan membuat lebih nyaman saat berhubungan karena sesuai tujuan, yaitu untuk mencegah terjadinya kehamilan. Berikutnya, mitosnya tubektomi atau MOW ini adalah hal atau tindakan pengangkatan rahim. Tapi pada faktanya, MOW atau tubektomi ini adalah pengikatan atau memotong saluran indung telur sehingga mencegah terjadinya pertemuan sel telur dan sel sperma menjadi suatu kehamilan. Sehingga untuk kondisi haid masih bisa normal. Mitos yang berkembang juga mengatakan setelah MOW bisa hamil lagi. Pada faktanya, efektivitas dari MOW ini 99,5%. Kemungkinan kehamilannya sangat kecil, yaitu 5 dari 1000 perempuan yang melakukan MOW dalam tahun pertama penggunaan. Mitosnya, setelah MOW, seorang perempuan tidak bisa kerja berat, tapi pada faktanya,
Perempuan bisa tetap bekerja berat setelah istirahat atau pemulihan pasca dilakukannya MOW atau steril tersebut. Mitos berikutnya, MOW bisa dibuka kembali. Pada faktanya, memang MOW ini bisa dibuka kembali, tetapi harganya sangat mahal dan hanya di rumah sakit tertentu yang bisa melakukan tindakan tersebut. Memilih IUD itu karena menurut saya alat kontrasepsi ini berjangka waktu panjang, tidak banyak resikonya, terus dalam proses hubungan juga tidak mengganggu proses kegiatan seksualnya, dan yang paling penting bagi perempuan itu tidak bisa menyebabkan penambahan berat badan. Yang saya rasakan setelah memakai alat kontrasepsi MOW antara lain, satu, haid menjadi lancar, kedua, lebih efektif, terus yang ketiga, ketika berhubungan dengan suami kita lebih nyaman. Ayo ikut ber-KB, 2 anak lebih sehat. Gimana Bunda? Sudah menyimak videonya sampai selesai kan? Jadi sekarang Bunda bisa menentukan pilihan KB mana yang cocok untuk Bunda. Tentunya mengikuti kriteria yang disebutkan dalam video tersebut. Jika Bunda merasa video ini bermanfaat, Bunda bisa menyebarkan ke keluarga, teman, atau lingkungan sekitar Bunda. Juga Bunda jangan lupa mengisi form yang kita sediakan setelah video ini selesai. Terima kasih. 2 anak lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.